Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Salah satunya dengan rutin membantu orang-orang yang mungkin sedang kesusahan. Gerakan positif seperti ini bahkan dapat menggerakkan orang lain untuk juga aktif membantu sesama. Seperti yang dilakukan seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan yang rutin berbagi. Lalu seperti apa gerakannya? Nah, hal ini akan kita bahas bersama Ardi Tio, founder dari Makassar Berbagi. Selamat pagi, Ardi. Pagi, Pak. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai nih perbincangan bersama Ardi, ada baiknya kita melihat video berikut ini. Assalamualaikum, Nek. Apa dijual? Ya? PY. Kalau ini berapa, Nek? 5.000 satu. Ini satu. Tinggal di mana, Nek? Kontrak di situ, Nek. Dapat. Kontrak di situ. Cuma numpang saja di rumah orang. Masih ada berapa? 3. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19. Ini 5.000 juga. Ayo, Pak. Boleh, silakan, Pak. Langsung. Ya, nggak apa-apa, tapi lanjut. Nggak usah dibayar. Silakan ambil aja. Iya, nggak apa-apa. Oh, kasih. Iya. Ini Nek, aku bayar nih. Tadi 200.000. Nggak apa-apa. Buat itu, ini rezeki. Nggak usah. Buat itu, Nek. Iya. Amin. Kasih saya pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Ardi, ini saya mau tanya ini, Makassar Berbagi ini sebenarnya apa sih? Lebih ke gerakan sosialnya atau lebih ke konten kreatornya? Iya, jadi kalau untuk Makassar Berbagi sendiri itu kita lebih ke gerakan sosialnya. Oke. Lebih ke gerakan sosial ya. Jadi memang awal-awal memang waktu pas kita buat semacam gerakan ini memang kita fokusnya ke situ, ke gerakan sosial. Ke gerakan sosialnya. Iya, Nah, ini dimulainya dari kapan, Ardi? Kita mulai di tahun 2002 itu Februari kita mulai bikin konten berbagi itu di tahun 2022. Oke, Iya. dari 2022. Dari 2022 sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, tapi ketika Anda mulai itu di Februari, apa sih yang sebenarnya menjadi latar belakang kemudian Ardi dan teman-temannya nih berpikir bahwa gerakan-gerakan sosial seperti ini penting untuk diangkat? Iya, jadi awal kita bikin ide itu yang seperti itu, biasanya kan kalau misalkan saya pergi kerja itu kita beli kue, ya kita beli kue untuk sarapan lah. Ya. Baik. Jadi biasanya saya itu beli kue di jalan, terus agak lebih. Jadi begitu di jalan biasanya kan di tempat di perjalanan itu ada beberapa juga, mohon maaf yang kayak sapu-sapu, tukang sapu jalanan. Oke. Nah itu yang biasa kita kasih sebagian juga kita bawa ke tempat kerja. Oke. Gitu sih. Jadi seperti itu sih kalau untuk awal-awalnya. Jadi begitu terus kita berlanjut, akhirnya kita punya ide. Kita bikin
bagaimana kalau kita bikin gerakan sosial yang kita lakukan di sini. Jadi tapi namanya itu yang kita tidak tahu apa sih namanya yang awalnya dulu. Jadi lama saya berpikir mungkin kalau kita pakai namanya Makassar Berbagi, tapi atas pribadi bukan komunitas. Oke. Kayak begitu. Baik, jadi awalnya dari ngasih kue nih ke petugas kebersihan di jalan, kemudian tergerak hatinya untuk kemudian membuat ini menjadi gerakan sosial yang lebih besar gitu ya? Iya. Oke. Nah Ardi, saat ini timnya Ardi berapa orang sih? Kami saat ini cuma 2 orang. Jadi 2 orang, satu standby untuk kameramen dan satu itu saya. Oke. Nah mulai berkonten dari Februari, kemudian hingga sekarang, saya lihat di Instagram juga udah banyak ini ya, konten-konten yang istilahnya sifatnya sosial eksperimen. Iya. Nah itu ide-idenya dari mana? Dari kamu semua? Iya, kebanyakan juga kita biasa lihat dari senior-senior ya, yang sosial eksperimen itu. Jadi selama itu tidak menjatuhkan dari pihak orangnya, ya kenapa enggak kita kerjakan ya. Baik. Ya seperti itu sih biasanya. Oke. Nah untuk sekarang platform kamu di mana-mana aja? Platform di itu Instagram, YouTube, TikTok. Tapi kalau di Snack Video atas nama pribadi sih. Oh, Bukan belum masuk Makassar Berbagi gitu ya? Belum. Masih atas nama pribadi. Oke. Nah, selama kamu berkonten seperti ini katakanlah, respon masyarakat seperti apa sih? Iya, banyak yang mengapresiasi, terus juga banyak juga yang tidak sedikit juga yang memberi komentar-komentar yang negatif. Oke. Iya, jadi misalkan kalau dia komentarnya, itu cuma settingan, itu cuma apa namanya mau ria begitu. Ya kita tanggapi senyum saja ya. Ya mungkin beliau tidak tahu kalau misalkan belum tahu kalau kita itu membuat gerakan-gerakan sosial itu seperti apa gitu. Oke. Nah ini saya lihat video-videonya Ardi ini menarik banget. Yang salah satunya ini kita lihat bersama-sama saudara. Nah ini dia. Assalamualaikum. Saka pinjam wanta 5.000. Rusak ya tem karena nggak ada uangku. Sebentar kau kasih kembali nih. Iya, nggak apa-apa Ji. Iya, makasih Pak Ji. Tapi, Abe, kembali ke mantan tadi. Makasih banyak sudah dikasih pinjam tadi uang. Ini buat kita. Dari teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Iya, tahu-tahu, tahu-tahu. Masuk. Oke, itu tadi video barusan dari Ardi Tio. Nah, Ardi, sebenarnya bentuk bantuan yang biasanya Ardi dan teman-teman berikan itu ke orang seperti apa sih? Yang kita berikan itu berupa sembako. Ya. Kalau misalkan ada sedikit rezeki atau ada pun dari teman-teman yang ikut berpartisipasi itu biasanya kita kasih juga uang. Baik. Dalam bentuk uang. Tapi ada donatur selama ini? Selama ini ada teman-teman yang ikut berpartisipasi juga mendukung gerakan ini. Oke. Nah balik lagi ke komentar negatif. Tadi Ardi mengatakan bahwa banyak sekali nih komentar-komentar yang positif, yang mengapresiasi, tapi kemudian ada juga yang menjatuhkan gitu ya. Iya. Nah tapi dari semua komentar-komentar netizen ada nggak sih satu yang mungkin Ardi dan tim kemudian sampai sekarang masih berkesan? Yang paling berkesan itu ya itu dia masalah rianya. Oke. Terus memberikan juga komentar negatif masalah settingannya. Itu sih. Karena kalau misalkan masalah ria, kita tidak tahu niatnya orang seperti apa. Baik. Jadi kalau misalkan langsung menghujat, ini ria, ini disetting ya, itu tidak benar. Oke. Iya, tidak benar. Karena memang kita biasa membuat konten itu di on the spot. Jadi begitu kita jalan ada yang misalkan targetnya ini orangnya, ya kita langsung
eksekusi di situ. Baik. Tapi dalam menentukan target itu seperti apa, Ardi? Ya kita jalan keliling. Kita Random keliling, gitu ya? iya random. Oke. Kita keliling. Jadi biasa kalau kita jalan itu ada yang lagi sendiri ataupun lagi beraktivitas, mohon maaf, lagi mulung sampah. Baik. Itu biasanya targetnya kita ke situ sih, lebih ke situ. Oke, nah saya masih akan kembali melanjutkan perbincangan saya bersama Ardi, founder dari Makassar Berbagi. Tetapi setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go! Mau makan-makan enak juga boleh. Muntas. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan Ardi, founder dari Makassar Berbagi. Nah Ardi, ini kan konten-konten yang kamu sajikan ini bentuknya spontan gitu ya, Ya. random, keliling, kemudian mencari orang-orang yang menurut kalian perlu dibantu. Nah, tapi konten-konten serupa ini itu kan masih jarang di Makassar. Iya. Kalau mungkin di Jawa dan sekitarnya mungkin sudah sering, tapi di Makassar kan ini terbilang baru gitu ya. Iya. Nah, respon dari masyarakat sekitar saat kamu turun langsung ke lapangan itu seperti apa sih? Ada kejadian yang berkesan atau mungkin malah tidak mengenakan kah? Kalau sampai saat ini sih alhamdulillah belum ya. Belum ada yang misalkan kita bikin konten itu ada warga yang yang menegur, "Woi, kamu ini di sini," atau keluar dari sini. Ya enggak. Sampai saat ini alhamdulillah belum. Respon semua orang ya baik dengan adanya gerakan ini, banyak saudara-saudara kita yang terbantu. Baik, tapi ketika konten ini di-share kemudian di media sosial dan kemudian itu menuai pro kontra, orang-orang yang kemudian kalian bantu pernah tidak sih katakanlah keberatan gitu? Wah, kenapa video saya di-share? Itu pernah nggak sih? Kalau dulu pernah ada sekali ya. Ada mungkin dari pihak keluarga yang meminta kalau video itu sebisa mungkin dihapus. Jadi beliau itu DM saya di Instagram, ya, minta keluarga beliau, minta, "Kak, kalau bisa minta tolong itu video yang ini di delete saja." Kami dari pihak keluarga tidak mendukung sepenuhnya. Baik. Jadi saya sampaikan, "Oh iya, baik Kak, kami akan delete videonya." Oke, berarti memilih untuk mengalah aja ya? Iya, daripada kita panjang lebar, mending kita delete saja. Selesai persoalannya. Baik. Nah, tapi sejauh ini dalam menentukan sasaran, pernah nggak sih ada pengalaman salah sasaran gitu? Pernah bantuin, ada salah satu juga
penjual ya. Jadi kebetulan dia penjual, jualan-jualan di pinggir jalan begitu. Terus pada waktu itu kami datang menghampiri beliau. Kami ngobrol dan pada saat itu juga kita langsung serahkan berupa bantuan sembako ya. Oke. Dan ada uang juga ya. Akan tetapi pada saat pembicaraan itu dan ternyata sembakonya itu mau dijual kembali. Wah. Oke. Dia sampaikan ke kita, ini nak sembakonya terima kasih banyak. Apa namanya, nanti kalau misalkan saya sudah tidak punya uang lagi, boleh ini anunya bantuannya ini saya jual kembali. Bilang terserah sih dari ibu mau jual mau dikonsumsi juga enggak apa-apa. Oke. Yang jelas amanah yang saya sampaikan itu ke ibu sudah tersampaikan juga. Betul, yang penting jadi berkat gitu ya untuk Iya. si ibunya. Nah, saya masih ingin melihat satu video lagi dari Ardi. Nah, ini dia. Kalau beli nggak pulsa di sebelah. Kita curi. Ibu, tadi ada hewan tadi Pak Ibu. Apa nak bilang? Tadi pagi Tadi Ibu. Tapi ini tadi wantai. Balik. Iya. Bukan ada tadi teman itu. Iya. Ini ada sedikit sembako buat kita nih. Iya, karena kita tadi bantu teman itu. Nah, itu tadi video dari Ardi. Nah, Ardi, selama ini kamu kelilingnya di mana aja sih? Selama ini masih di sekitaran Makassar. Terus biasa juga ke Goa, ya, Sudiang. Sampai Sudiang juga? Iya, sampai Sudiang juga. Oke. Kita memang belum terlalu sampai ke jauh karena waktu ya. Karena kita juga kerja, jadi biasa terbatas sama waktu. Jadi kalau misalkan kita itu kerjanya sore, ya kita ambilnya pagi. Oke. Seperti itu. Tapi di hari-hari apa aja tuh? Ada jadwal rutin kah? Seperti apa? Jadwal rutin itu di hari Jumat. Oh, Iya, setiap iya, Jumat harus? Setiap hari Jumat itu biasanya kalau misalkan memang waktunya di pagi ada, kita jalan pagi. Tapi kalau misalkan biasanya kalau pagi sibuk, misalkan kerja, itu kita malam. Kita aktivitasnya malam. Oke. Nah, kalau boleh tahu selain jadi content creator, kamu kerja apa sih? Saya kerja di hospitality industry. Oke. Di perhotelan. Di perhotelan. Iya. Gitu. Nah, selama membuat konten ini, pernah nggak sih ada dari content creator lain yang kemudian katakanlah menyerang kamu gitu, atau misalnya kayak, wah konten ini kayaknya nyontek nih dari saya, itu pernah nggak sih? Kalau sampai saat ini belum ada, ya. Karena memang juga kalau saya lihat juga ada beberapa konten kreator itu yang hampir sama semua kontennya. Mulai dari eksperimen, terus dari on the spot membantu seseorang, seperti itu sih. Nah, Borong juga biasanya. Oke. Iya. Nah, berarti banyak sekali konten kreator sejenis. Ya, yang membedakan kamu dari mereka apa? Ya, yang membedakan itu biasanya kan teman-teman yang konten kreator itu yang di luar sana biasanya dia langsung bantuan langsung tunai uang. Oke. Ya, jadi kalau di Makassar kami sendiri itu Makassar Berbagi berupa sembako. Itu sih yang membedakan dari teman-teman yang lain. Karena dengan memberikan sembako yang saya tangkap langsung tepat sasaran gitu ya. Iya. Daripada uang, mending langsung yang mereka butuhkan. Nah, Ardi, banyak sekali kemudian konten-konten serupa yang dikritisi gitu oleh masyarakat, oleh netizen, bahwa mereka terkesan katanya mengeksploitasi kemiskinan untuk dijadikan konten, mengeksploitasi kaum marginal untuk kemudian dijadikan cuan begitu di media sosial. Nah, tanggapan kamu sebagai content creator seperti apa? Ya, jadi kalau misalkan orang mengatakan hal yang seperti itu, memang ada mungkin beberapa, ya ada mungkin memang beberapa,
Tapi niat kita itu membuat konten seperti itu untuk mengajak masyarakat untuk lebih berbagi kepada sesama. Baik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan hal yang seperti itu, ya kita belum ke sana, belum ada yang seperti itu sih. Oke. Tapi dari media sosial kalian dapat keuntungan nggak sih? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum? Belum, ya. Oke, jadi murni untuk mengajak nih orang-orang untuk berbagi gitu ya, atau melakukan kegiatan sosial. Iya, betul. Oke. Nah, untuk kedepannya ada rencana apa lagi, Ardi? Kalau yang kedepannya nanti kita ada planning. Planning itu berbagi ke pelosok. Jadi kita ke pelosok-pelosok itu selain berbagi sembako, kita juga bikin agenda-agenda yang seperti kayak bantuan ke masjid. Oke. Biasanya kan kalau di kampung itu, di kampung-kampung itu masjid-masjidnya itu, mohon maaf ya, masih kayak di papan, dindingnya itu terbuat dari papan ataupun kayu-kayu yang masih itu kurang layak untuk dipakai beribadah. Nah itu yang membuat saya harus untuk kedepannya terjun ke situ. Baik. Untuk melakukan gerakan ini. Gerakan ini di pelosok kemudian Iya. membutuhkan. Baik, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Ardi, founder dari Makassar Berbagi. Namun seusai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami bersama Sulsel. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik? Bisa. Let's go! Mau makan-makan enak? Juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan. Bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Sudahkah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel, masih bersama saya Pan Rizky dan Ardi, founder dari Makassar Berbagi. Nah, sebelum kita mulai perbincangan di segmen 3 ini, saya mau kasih lihat satu lagi video dari Ardi untuk Anda berikut ini. Assalamualaikum. Apa kejualin? Ya. 15. Oh. 15.000 satu. Bisa aja 10.000. Iya, tak 10.000 di uangku ini. 10.000 di uangku. Makasih banyak. Oke teman-teman, kita akan berikan bapaknya sembako ya. Ada beras, ada telur, dan indomie. Oke, Tabe, ini ada titipan dari teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Saya pamit dulu, saya pulang. Makasih. Assalamualaikum.
Oke, itu tadi video dari Ardi Tio, founder dari Makassar Berbagi. Nah, Ardi, selama kamu turun di lapangan di Kota Makassar, tingkat kemiskinan yang kamu lihat seperti apa sih? Kalau masalah tingkat kemiskinan, ya Masih banyak kah? masih banyak ya. Tapi itu semua yang kita lakukan itu bukan kita melihat dari tingkat kemiskinannya, tapi memang kita melihat itu membantu atau meringankan bebannya untuk hari ini. Baik, tapi selama kamu turun ke lapangan ini, yang kamu lakukan kebanyakan kan adalah sosial eksperimen. Nah, itu kebanyakan konten dari sosial eksperimen itu adalah untuk menguji empati dari orang-orang di sekitar. Nah, sejauh ini empati warga Kota Makassar yang kamu lihat sudah seperti apa sih? Kalau yang empati ya bagus, responnya bagus. Kalau misalkan kita bikin konten berbagi sosial eksperimen itu, memang dia langsung mau membantu kita. Jadi kalau misalkan kita meminta tolong ke ibunya misalkan atau bapaknya misalkan, dia langsung empati untuk membantu kita, langsung memberikan bantuannya apa yang bisa dibantu. Oke, berarti tingkat kepeduliannya boleh dikatakan tinggi atau seperti apa? Tinggi sekali. Kalau di Makassar itu tingkat kepeduliannya itu sesama itu tinggi sekali. Oke, tingkat kepedulian yang tinggi. Tadi kamu mengatakan bahwa akan selanjutnya melakukan gerakan untuk berbagi ke pelosok seperti itu. Nah, berarti bisa saya katakan arahnya ini ke satu gerakan atau komunitas, Ardi? Masih gerakan sih, masih gerakan. Iya. Nanti kalau misalkan ke depannya memang kita butuh orang untuk bisa sampai ke sana, bisa berhasil ini program, ya kita butuh orang, kita rekrut orang. Tapi untuk sampai ke pelosok itu kan pastinya butuh akomodasi. Nah, untuk itu Ardi berencana untuk membuka donasi kah? Secara resmi, maksudnya untuk Makassar Berbagi. Kalau sampai mulai dari awal sih sampai sekarang belum pernah bikin donasi secara publik ya. Tapi kalau misalkan untuk yang programnya nanti itu planningnya itu ke depannya, kalau misalkan ada penghasilan dari sosial media itu yang akan kita gunakan. Walaupun kita walaupun ada bantuan dari orang, ya kita juga terima. Tapi yang planningnya itu memang dari penghasilan dari sosial media itu yang kita gunakan untuk terjun ke pelosok-pelosok. Oke, Ardi, dari kacamata Ardi nih seorang content creator yang katakanlah beramal gitu ya, atau kontennya konten berbagi. Sebenarnya yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian itu seperti apa sih? Mengingat di Makassar memang tingkat kepedulian sudah tinggi, tapi kan di daerah-daerah lain mungkin belum. Nah, yang Ardi lihat, kenapa sih masyarakat Kota Makassar itu begitu tinggi tingkat kepeduliannya? Jadi mungkin dari kita sebagai orang Bugis ya memang selalu dianjurkan untuk menolong sesama. Baik. Jadi walaupun itu tidak pandang mau ini kaya, mau miskin, mau itu jabatannya apa, yang jelas dia orangnya menolong. Suka menolong seperti itu sih, Pak. Oke. Nah, jika ada nih pemirsa Sapa Sulsel yang ingin menolong atau ingin berbagi bersama gerakan Makassar Berbagi ini, itu bisa menghubungi Ardi lewat mana? Boleh DM di Instagram kalau misalkan mau ikut berpartisipasi dalam program berbagi, bisa DM di Instagram. Oke. Karena di TikTok biasanya kalau di DM itu nggak terbaca. Betul. Agak lain ya. Jadi kalau misalkan mau ikut berpartisipasi, ada teman-teman yang mau ikut bergabung berbagi, itu bisa DM ke Instagram. Instagramnya Makassar Berbagi. Oke, langsung saja DM bagi Anda ingin berpartisipasi untuk Makassar Berbagi, silakan DM langsung ya ke Instagram @makassarberbagi. Nah, Ardi, terakhir silakan ajak pemirsa Sapa Sulsel yang menonton, mungkin anak-anak muda yang ingin atau mungkin supaya mau berpartisipasi dalam gerakan-gerakan berbagi sejenis yang Ardi lakukan. Ya, buat saudara-saudara yang ada di luar, karena salah satu pembuka pintu rezeki itu dengan cara bersedekah. Karena dengan cara bersedekah, otomatis pasti rezeki kita akan banyak. Dan Allah akan menggantikan itu semua. Mari kami mengajak untuk selalu berbagi, selalu peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana.
Oke, amin ya. Oke, terima kasih banyak Ardi sudah berbagi di Sapa Sulsel pagi ini. Sukses terus gerakannya. Amin. Semoga bisa menjadi sesuatu yang lebih masif gitu ya, gerakan yang Ardi lakukan sekarang ini. Iya. Oke, kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini saudara. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.